Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian administrasi ketatausahaan sekolah. Pengertian tata usaha yaitu segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi menurut De Liang G. Kemudian, dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan yang disusun oleh staf pengajar FAIP dan AKIP Padang 1986 di halaman 61 dikemukakan bahwa administrasi ketatausahaan adalah segala hal yang meliputi kegiatan mulai dari pembuatan, pengelolaan, penataan, sampai dengan penyimpanan sebuah bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Dari pengertian di atas, De Liang G 1998 dalam DR Anissa 99 mengemukakan 6 pola perbuatan dalam kegiatan tata usaha, yaitu 1. Menghimpun segala keterangan yang diperlukan baik belum ada maupun masih berserakan. Kedua, mencatat berbagai keterangan baik dalam bentuk tulisan ataupun secara audiovisual, secara manual maupun elektronik sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Ketiga, mengolah berbagai keterangan-keterangan yang telah dihimpun untuk dapat disajikan menjadi informasi yang berguna. Keempat, merangkap berbagai keterangan untuk didistribusikan maupun didokumentasikan. Kelima, mengirim berbagai keterangan-keterangan untuk dipergunakan pihak lain. Keenam, menyimpan berbagai keterangan untuk dapat digunakan pada saat yang lain. Adapun ciri utama dalam kegiatan tata usaha sebagaimana dikemukakan oleh De Liang G adalah ciri pertama, tata usaha itu bersifat pelayanan, mengandung arti bahwa kegiatan tata usaha digunakan untuk memudahkan dan meringankan kegiatan yang bersifat operasional pada satu organisasi. Ciri kedua, tata usaha mengandung arti bahwa kegiatan tata usaha berlangsung sangat dalam. Bagian B. Pedoman pembuatan surat. Penataan surat ataupun pesuratan. Tata pesuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepmendikbud Republik Indonesia Nomor 091 U/1995 tanggal 25 April 1995 tentang pedoman tata pesuratan dan arsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pengertian surat. Menurut Kepmendikbud nomor 091 U/1995, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Jenis surat. Menurut jenis-jenisnya dibedakan atas 13 jenis, yaitu surat dinas adalah surat yang berisi hal penting yang berkenaan dengan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Kedua, nota dinas adalah surat yang dibuat atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan atau setingkat yang berisikan catatan singkat tentang suatu pokok persoalan kedinasan. Ketiga, memo adalah catatan singkat yang ditulis oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. Dan keempat itu surat pengantar, surat yang ditujukan kepada seorang ataupun jabatan yang berisi penjelasan singkat tentang surat dan dokumen. Nomor 5, surat kawat atau telegram adalah surat yang menggunakan kata biasa atau kata sandi tentang urusan yang harus segera diselesaikan. Nomor 6, surat keputusan adalah surat mengenai keputusan yang diterapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Nomor 7, surat edaran adalah surat yang berisi penjelasan tentang cara pelaksanaan peraturan yang telah ada. Dan 8, surat undangan adalah pemberitaan untuk menghadiri suatu acara. Nomor 9, surat
tugas, adalah surat dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melakukan suatu hal. Dan 10, surat kuasa adalah surat berisi pemberitahuan yang diajukan kepada pegawai atau masyarakat umum tentang suatu hal. Surat 11, surat pernyataan berisi kebenaran tentang suatu hal yang disertai pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut. Dan surat 12 itu surat keterangan berisi keterangan agar tidak menimbulkan keraguan. Surat ke-13, berita acara adalah laporan tentang kejadian mengenai waktu kejadian, tempat kejadian, keterangan, dan menunjuk lain sehubungannya dengan kejadian atau peristiwa tersebut. Sifat dan derajat surat. Sifat surat dikelompokkan di antara lain itu seperti: pertama, surat sangat rahasia adalah surat yang membutuhkan pengamanan tinggi karena berisi tentang keamanan dan keselamatan negara serta hanya boleh diketahui oleh pejabat yang berhak menerima. Nomor 2, surat rahasia adalah surat yang informasinya membutuhkan pengamanan tentang pengamanan tinggi karena berhubungan dengan keamanan kedinasan yang hanya boleh diketahui oleh pejabat yang berwenang. Ketiga, surat terbatas adalah surat yang informasinya membutuhkan pengamanan karena berhubungan dengan tugas khusus kedinasan. Keempat, surat biasa adalah surat yang tidak memerlukan keamanan khusus. Derajat surat dikelompokkan atas 3 derajat, yaitu kilat adalah surat yang harus segera diketahui oleh penerima surat dan penyelesaiannya harus dilakukan pada kesempatan pertama. Kedua itu segera adalah surat yang harus segera diketahui oleh dan ditanggapi si penerima surat. Ketiga, biasa adalah surat dengan penyampaian tidak seperti surat kilat. Dan segera, alamat surat dicantumkan pada 2 tempat, yaitu sampul dan surat. Keempat, pencatatan alamat surat. Alamat terdiri atas kepada yang terhormat, nama, jabatan, unit kerja, dan alamat lengkap, dan kode surat. Kode jabatan merupakan tanda jabatan dari pejabat yang mendatangani surat. Kode jabatan untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah MPK. Kedua, kode unit merupakan tanda dari unit kerja yang mengeluarkan surat, diantaranya Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, Direktur Jenderal Kebudayaan, adanya penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan, perusahaan umum penerbitan dan pencatatan balai pustaka, kantor wilayah, universitas, institut, dan terakhir itu cap jabatan dan cap dinas. Cap jabatan adalah cap yang digunakan oleh pejabat untuk memenuhi suatu surat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan, sedangkan cap dinas adalah cap yang digunakan oleh pejabat untuk memenuhi suatu surat pada unit organisasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Giska Carlita. Baik, perkenalkan, nama saya Giska Carlita dari kelas B. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya jelaskan sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan surat dan pengarsipan surat. Langsung saja, yang pertama itu pengelolaan surat. Surat sendiri ini menurut Kemendikbud nomor 091/1995, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis dari suatu pihak ke pihak yang lain. Kemudian jenis-jenis surat ini ada banyak, diantaranya yaitu surat dinas, surat pengantar, surat keputusan, surat undangan, surat edaran, surat pengumuman, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu surat menurut sifat dan derajatnya. Yang pertama menurut sifatnya, ini ada 4. Yang pertama yaitu surat sangat rahasia, surat terbatas, dan terakhir yaitu surat biasa. Kemudian selanjutnya yaitu menurut derajat surat. Ini ada 3.
yang pertama surat kilat, yang kedua surat segera, dan yang ketiga surat biasa. Kemudian selanjutnya yaitu pencantuman alamat surat. Selanjutnya yaitu pencantuman alamat surat. Alamat surat ini dicantumkan pada dua tempat, yaitu sampul dan surat. Alamat pada sampul surat terdiri atas kata kepada yang terhormat, kemudian nama jabatan, unit kerja, dan alamat lengkap. Kemudian di depan nama jabatan dan atau gelar pada sampul surat dan surat tidak dicantumkan penyapa seperti bapak, ibu, saudara, atau saudari. Kemudian kode surat. Kode surat ini dibedakan atas yang pertama kode jabatan, yang kedua kode unit, kemudian yang ketiga perihal. Kemudian selanjutnya yaitu pemakaian singkatan. Singkatan penggunaan dan penulisannya dalam penandatangan surat adalah A, N, atau atas nama. Ini dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat menguasakan penandatangan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya dan sebagainya. Kemudian cap jabatan dan cap dinas. Jadi cap jabatan ini merupakan cap jabatan yang dipergunakan oleh pejabat tertentu untuk memenuhi keabsahan suatu surat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya. Sedangkan cap dinas sendiri merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh setiap pejabat untuk memenuhi keabsahan suatu surat pada unit organisasi, unit pelaksana teknis, pusat-pusat serta lembaga, biro di lingkungan universitas atau institus atau jurusan, kemudian bagian di lingkungan sekolah tinggi, akademik, dan politeknik. Kemudian selanjutnya yaitu prosedur pengurusan surat. Jadi setiap organisasi harus ada komponen pengelolaan surat yang terdiri dari yang pertama penerima surat, yang kedua pengirim surat, yang ketiga pencatat surat, yang keempat pengarah surat, kemudian yang selanjutnya yaitu pengelola surat. Selanjutnya yaitu pengelolaan arsip. Arsip sendiri ini merupakan naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam bentuk baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lembaga tersebut. Kemudian asas pengarsipan. Asas pengarsipan sendiri ini terdiri dari asas sentralisasi, asas desentralisasi, dan asas gabungan. Kemudian sistem penataan arsip. Sistem penataan arsip terdiri dari 5. Yang pertama yaitu sistem penataan berdasarkan masalah, kemudian yang kedua sistem penataan berdasarkan abjad, kemudian yang ketiga sistem penataan berdasarkan tanggal, kemudian yang keempat sistem penataan berdasarkan nomor, dan kemudian yang terakhir yaitu sistem penataan berdasarkan wilayah. Kemudian adapun prosedur penataan arsip. Yang pertama penelitian arsip yang akan disampaikan, kemudian pengelompokan arsip surat antara arsip surat keluar dan arsip surat masuk, kemudian meneliti kesesuaian lampiran dan jumlah yang disebutkan, kemudian mengklasifikasikan arsip surat yang akan disampaikan sesuai dengan pola arsip tersebut, kemudian mengindeks arsip dengan cara memberikan ciri khas atau tanda suatu arsip atau dokumen pada ujung kanan surat sebagai petunjuk dan tanda pengenal. Kemudian
terakhir yaitu menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola klasifikasi ke dalam peralatan yang tersedia. Kemudian adapun peralatan dalam penataan arsip, yaitu diantaranya filing kabinet, sekat petunjuk, tab, folder, kotak atau box, dan rak arsip. Kemudian selanjutnya yaitu peminjaman arsip. Peminjaman arsip ini merupakan kegiatan menemukan kembali arsip yang telah ditata untuk suatu keperluan tertentu. Kemudian kegiatan meminjam arsip dilakukan secara terkoordinasi dengan menggunakan formulir lembar peminjaman arsip. Selanjutnya itu penyusunan arsip. Penyusunan arsip sendiri ini merupakan kegiatan untuk mencegah kemungkinan hilangnya informasi yang terkandung di dalam arsip serta menjaga kerahasiaan dan keutuhan arsip. Kegiatan pemeliharaan arsip meliputi tempat, peralatan, dan cara menangani arsip yang rusak dan pembuatan duplikat arsip secara fotografis atau mikrofilm atau rekaman data komputer. Kemudian selanjutnya yaitu pemeliharaan arsip. Ada beberapa pemeliharaan arsip, diantaranya yaitu arsip yang terkena air atau debu dibersihkan dengan kipas. Kemudian arsip yang sobek diatasi dengan merekatkan kembali. Kemudian arsip yang terkena air dapat dilakukan dengan mengeluarkan arsip tersebut dari dalam air dan menempatkannya pada kertas kembang atau penguap pada ruangan yang kering dan cukup udara. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Gulawan dari kelas B, kelompok 4 Administrasi dan Manajemen Sekolah. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh beberapa teman saya. Namun saya akan menjelaskan bagian E, yaitu definisi perpustakaan. Definisi perpustakaan. Jadi perpustakaan itu adalah sebuah lembaga yang menyimpan dan mengolah koleksi bahan pustaka seperti buku, majalah, dan media lainnya. Secara tradisional, perpustakaan dikenal sebagai tempat penyimpanan buku-buku yang diatur untuk dibaca, dipelajari, atau digunakan sebagai bahan rujukan. Pada abad ke-19, perpustakaan berkembang menjadi gedung atau ruangan yang berisi koleksi buku yang dipelihara dengan baik dan dapat digunakan oleh masyarakat atau golongan tertentu. Kemudian pada tahun 1970, di American Library Association mengartikan perpustakaan sebagai pusat media belajar, sumber pendidikan, informasi, dokumentasi, dan rujukan. Adapun fungsi perpustakaan yaitu pendidikan. Jadi pendidikan ini membantu proses belajar mengajar. Informasi menyediakan sumber ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Kemudian rekreasi. Rekreasi menyediakan ruang untuk rekreasi dan hobi. Kemudian yang selanjutnya itu penelitian. Penelitian ini menyediakan sumber-sumber informasi untuk penelitian. Kemudian ada jenis perpustakaan. Jenis perpustakaan sekolah yaitu dikelola oleh sekolah untuk membantu mencapai tujuan pendidikan. Kemudian fungsi pendidikan, informasi, rekreasi, penelitian, penyaluran hobi, penanaman rasa tanggung jawab.
proses pengolahan bahan pustaka, klarifikasi, kategorisasi, pemberian stempel, pemberian buku, dan pengaturan buku di rak. Peran guru dalam perpustakaan yaitu guru dapat memperkenalkan buku-buku kepada siswa, memilih buku, mengusahakan siswa aktif, membantu perkembangan perpustakaan. Jadi di sini guru bisa dapat berperan untuk membantu mahasiswa aktif belajar dalam perpustakaan, seperti memilih buku untuk siswa. Guru juga bisa menyesuaikan buku yang akan diberikan kepada siswa. Misalnya siswa kelas 6, guru bisa memperkenalkan buku kelas 6 kepada siswa tersebut. Begitupun dengan siswa lainnya seperti kelas 5, kelas 4, dan selanjutnya. Oke, sekian materi yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Definisi kesehatan. Pengelolaan pendidikan kesehatan sekolah bertumbuh pada suatu wadah yang disebut dengan UKS, yaitu usaha kesehatan sekolah. Usaha membina dan mengembangkan kebiasaan dan perilaku hidup bersih dan sehat siswa sekolah. Secara konferatif dan terpadu, saat ini UKS berada di bawah Kementerian Kesehatan, yang artinya program UKS dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan melalui puskesmas setempat. Terdapat 3 program pokok UKS yang dikenal sebagai Trias UKS, meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pemeliharaan lingkungan sekolah yang sehat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup serta peserta didik dalam lingkungan yang sehat, sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal, menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, usaha kesehatan sekolah adalah segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan peserta didik pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan mulai dari TK sampai SMA, SMK, dan MA. Usaha kesehatan sekolah atau yang biasa disingkat UKS adalah upaya pendidikan dan kesehatan dilaksanakan secara terpadu, sadar, berencana, terarah, dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan membimbing untuk menghayati dan menyayangi dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Terima kasih. Kesimpulan, administrasi ketatahusahaan dan layanan khusus merupakan 2 aspek paling penting saling melengkapi dalam mendukung kelancaran operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Keduanya berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang terorganisir, efisien, dan kondusif.